Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu di bab 3 mengenai materi tentang strukturalisme. Dalam materi ini terdapat 4 materi, yaitu ada pengertian strukturalisme, dan yang kedua teori formalisme, yang ketiga teori semiotik, dan yang keempat adalah teori strukturalisme genetik. Pengertian strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Dengan kata lain, strukturalisme sesungguhnya adalah paham filsafat yang memandang dunia atau realitas sebagai sistem yang terstruktur, otonom, self-regulatif, dan objektif. Paham yang pernah dominan sepanjang abad ke-15 ini melepaskan kajiannya dari aspek sejarah dan sosial-kultural. Yang A ada strukturalisme strukturalisme pernah dominan dalam studi bahasa, sastra, dan budaya selama abad ke-15, sebelum kemudian banyak dikritik dan ditolak kaum poststrukturalisme. Berbagai pendapat muncul untuk menjelaskan pengertian strukturalisme. Berikut beberapa pendapat diantaranya. Yang pertama adalah strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Yang kedua adalah dari pengertian dari Sutrisno mengatakan bahwa strukturalisme adalah aliran pemikiran yang mencari struktur terdalam dari realitas yang terdapat tanpa kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah atau objektif, ketat, dan berjarak. Dan yang ketiga ini adalah pendapat dari seorang pelopor strukturalisme yang juga seorang tokoh antropologi, Claude Lévi-Strauss, mengatakan bahwa strukturalisme merupakan suatu cara mencari realitas dalam hal-hal atau benda-benda yang saling berjalin antara sesamanya, bukan dalam hal-hal yang bersifat individu. Dan yang kedua ada teori formalisme. Teori formalisme ini memiliki tujuan pokok, yaitu adalah studi ilmiah tentang sastra dan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan metode formal. Metode formal menjalankan tugasnya dengan cara merekonstruksi teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Sebagai teori modern mengenai sastra, menurut Ratna, kelahiran formalisme secara historis dipicu oleh paling sedikit 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Dan yang kedua, cenderung yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadi pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Dan yang ketiga ini penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Sejumlah istilah dari konsep yang secara khas disumbangkan oleh kelompok formalisme, diantaranya yaitu hakikat, kesastraan, bentuk dan isi, fabula dan sujet, otomatisasi, dan defamiliarisasi. Yang pertama, hakikat kesastraan merupakan ciri-ciri umum kelompok formalis. Menurut formalis, meskipun pada dasarnya tidak ada perbedaan secara intrinsik antara bahasa dan sastra dengan bahasa sehari-hari lainnya, tetapi dengan cara mengadakan penyusunan kembali dengan mempertimbangkan fungsinya dalam struktur, maka bahasa sastra akan berbeda dengan bahasa lainnya. Dan yang kedua ada fabula dan sujet, merupakan konsep formalis yang paling terkenal. Cerita dan penceritaan, cerita dan plot dianggap sebagai konsep kunci dalam membedakan karya sastra, khususnya sastra naratif, dengan sejarah dan peristiwa sehari-hari. Dan yang ketiga ini ada otomatisasi, adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa, otomatis. Defamiliarisasi atau pengasingan membuat yang sudah biasa menjadi luar biasa, menjadi baru, menjadi aneh, ataupun menyimpang. Dan yang ketiga ini ada semiotika. Meskipun semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental di dalam strukturalisme. Jenis-jenis semiotik diantaranya adalah semiotik analitik, deskriptif, faunal zoosemiotik, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, dan struktural.
Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari semiotik. Yang pertama, semiotik analitik, merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. Dan yang kedua ini ada sistem deskriptif, adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami secara sekarang maupun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Dan yang ketiga, semiotik faunal zoosemiotik, merupakan semiotik yang khusus mempertimbangkan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Dan yang keempat, semiotik kultural, merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang ada dalam budaya masyarakat. Dan yang kelima, semiotik naratif, adalah semiotik yang membahas sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos atau cerita lisan. Dan yang keenam, semiotik natural, atau semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Dan yang ketujuh, semiotik normatif, merupakan semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Dan yang kedelapan, semiotik sosial, merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang rangkaian kata, berupa kalimat. Dan yang terakhir adalah semiotik struktural, adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Dan kita akan membahas materi terakhir, yaitu strukturalisme genetik. Meskipun strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosial sastra, tetapi dalam kerangka sejarah strukturalisme, teori ini dapat dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strukturalisme kemudian. Beberapa prinsip dalam teori strukturalisme genetik menurut Hidayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada karya sastra sebagai fakta kemanusiaan. Menurut strukturalisme genetik, karya sastra merupakan fakta kemanusiaan, bukan fakta alamiah. Bila fakta alamiah cukup dipahami, hanya sampai pada batas strukturnya. Fakta kemanusiaan harus sampai pada batas artinya. Dan yang kedua, karya sastra. Sebagai produk subjek kolektif, semua manusia berusaha membangun keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya dengan melakukan berbagai tindakan. Namun strukturalisme genetik membedakan tindakan individual dengan tindakan kolektif. Tindakan individual dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan individual yang cenderung libidinal, sedangkan tindakan kolektif diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kolektif yang bersifat sosial. Dan yang ketiga ini ada karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia, sebagai produk dari tindakan kolektif yang berupa kelas sosial di atas. Karya sastra mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan kelas sosial yang bersangkutan, kebutuhan-kebutuhan yang terbangun dari hubungan antar kelas sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kebutuhan-kebutuhan yang sekaligus menyangkut usaha-usaha kelas sosial itu untuk membangun hubungan yang seimbang antara diri dengan lingkungan yang terkait. Dan yang terakhir ini adalah struktur karya sastra dan struktur sosial seperti sudah dikemukakan. Strukturalisme genetik merupakan gabungan antara strukturalisme dengan marxisme. Dengan demikian, seperti strukturalisme genetik mengakui eksistensi karya sastra sebagai suatu struktur sehingga perlu dipahami secara struktural. Baik, sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.